Baiklah, kembali lagi bersama kami di Jauh Finansial. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang alasan kami melakukan pembelian saham DPNS atau Duta Pertiwi Nusantara Tbk. Kami membelinya kira-kira pada akhir Desember 2021, ya tepatnya di akhir tahun 2021. Kami melakukan pembelian saham ini karena kami melihat bahwa saham ini masih murah karena memiliki price book value yaitu 0,4, PE rasio 7, dan return of equity kira 6. Kami juga melihat dari perkembangan laba, ekuitas, dan liabilitas dari perusahaan ini. Kami membeli perusahaan ini karena kami melihat bahwa labanya itu boleh dibilang walaupun terdapat beberapa tahun cukup menurun, namun kami melihat bahwa perusahaan ini akan dapat membaikkan keadaan. Di tahun 2017, kami melihat bahwa labanya kurang lebih sekitar 7 miliar, 2018 naik menjadi 10 miliar, lalu 2019 turun setengahnya menjadi kurang lebih 5 miliar, 2020 turun lagi menjadi 3 miliar, dan 2021 kuartal ketiga naik kurang lebih 6 kali lipat menjadi 18 miliar. Jadi kami melihat kenaikan 6 kali lipat ini merupakan sesuatu yang cukup bagus. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan berusaha untuk menghasilkan laba. Dan mengingat bahwa perusahaan ini kami dia memiliki anak perusahaan yaitu yang bergerak di bidang batu bara. Jadi kemungkinan karena harga batu bara yang naik, jadi mereka dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi. Namun jika dilihat dari aspek lain, kami percaya bahwa mereka dapat terus memperbaiki kualitas dan laba yang dapat dihasilkan. Kemudian jika dilihat dari ekuitasnya itu cenderung bertumbuh dan liabilitasnya itu cenderung berkurang. Hal ini merupakan salah satu hal yang kami sukai karena kami memang mencari perusahaan seperti ini. Terkadang memang walaupun perusahaan itu ada perusahaan yang kecil, namun jika mereka mampu untuk terus mempertahankan kinerja yang bagus dan meningkatkan ekuitas dari tahun ke tahun serta mampu menekan liabilitas, itu cenderung dapat merupakan salah satu potensi menjadi perusahaan yang besar. Ekuitasnya itu pada tahun 2017 itu kurang lebih 229 miliar, lalu pada 2018 naik menjadi 240 miliar, 2019 naik menjadi 246 miliar, 2020 menjadi 250 miliar, dan 2021 kuartal ketiga naik cukup signifikan menjadi 268 miliar. Lalu liabilitasnya itu pada tahun 2017 kurang lebih 40 miliar, lalu 2018 44 miliar, dan 2019 menurun menjadi 36 miliar, 2020 juga menurun menjadi 32 miliar. Lalu pada tahun 2021 kuartal ketiga naik kurang lebih mungkin 2 kali lipat menjadi 68 miliar. Namun kami melihat bahwa mungkin ada beberapa hal yang dilakukan perusahaan sehingga liabilitasnya itu naik. Kemudian kami melihat bahwa perusahaan ini juga rutin membagikan dividen. Kita lihat pada 2017 mereka membagikan dividen sebesar 6, 2018 3, 2019 6, dan 2020 3. Kami melihat bahwa perusahaan Duta Pertiwi Nusantara ini bergerak di bidang industri formalin dan lem kayu lapis. Jadi kayu lapis ini lebih seperti plywood. Perusahaan ini memproduksi lem yang berfungsi untuk merekatkan plywood ini. Jika dilihat dari industri plywood di Indonesia, mungkin boleh dibilang memang kurang potensial karena walaupun kita melihat bahwa di dunia sendiri dalam skala global atau di dunia sendiri itu memiliki pasar yang cukup luas untuk plywood ini karena bahannya itu mudah digunakan dan sering digunakan dalam industri otomotif, konstruksi pesawat, bangunan furnitur, dan kerangka pesawat. Hal ini dikarenakan produk plywood ini tahan air dan mudah dibuat lengkungan. Jadi memang boleh dibilang bahwa jika plywood di Indonesia, industri plywood di Indonesia itu bertumbuh cukup pesat, maka otomatis perusahaan ini akan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Dan yang kami tahu yaitu komisaris dari perusahaan ini yaitu Xiang Hadi Wijaja dan direkturnya yaitu Eng Jeng Kuang. Dan yang kita ketahui bahwa salah satu dari petinggi perusahaan ini pernah mengatakan bahwa perusahaan ini selalu berhati-hati dalam urusan piutang. Hal ini membuktikan bahwa mereka cenderung berhati-hati, apalagi kita tahu bahwa dalam waktu dekat mungkin suku bunga akan segera dinaikkan. Dan jika perusahaan tidak dapat mengendalikan liabilitas, tentunya hal ini akan sangat beresiko sekali untuk perusahaan itu. Untuk menjaga kelangsungan perusahaan untuk jangka panjang, tentunya perusahaan harus mampu untuk memanage liabilitasnya.
Dan kami mendapat informasi bahwa perusahaan ini selalu dapat membayar kewajibannya tepat waktu. Jadi kami berani untuk berinvestasi di perusahaan ini. Kami membeli perusahaan ini pada harga 401. Dan ya seperti yang kita ketahui bahwa tepatnya pada hari ini harganya sudah turun kurang lebih menjadi 380-an. Namun seperti yang sudah kami infokan di Instagram, kemungkinan kami berencana untuk tidak melakukan pembelian apapun sampai bulan Maret ke depan, karena kami mengantisipasi terhadap kenaikan suku bunga. Jadi walaupun harga dari saham ini sudah lebih murah daripada awal pembelian kami masih belum melakukan pembelian kembali ataupun average dari perusahaan ini, karena kami masih menunggu untuk melihat bagaimana kondisi yang terjadi di pasar saham. Kita melihat bahwa pada akhir-akhir ini memang pasar saham ini cenderung merah ataupun menurun, karena kita tahu bahwa banyak sentimen negatif yang terjadi. Dan kami tidak ingin mengambil resiko dalam melakukan pembelian di harga yang cukup tinggi jika harga tersebut bisa turun lagi. Walaupun ini memiliki beberapa pertanyaan bagi kami, apakah kami harus apakah untuk saham yang sudah menghasilkan keuntungan di portofolio kami, apakah harus kami jual seperti AKPI dan yang lain-lain. Namun kami selalu percaya bahwa mungkin menjadi sabar adalah sebuah solusi terbaik. Namun kami tetap tidak akan melakukan pembelian karena untuk berpartisipasi. Untuk saham yang telah kami beli mungkin kami akan terus hold dan kami tidak akan menjualnya. Baiklah, itu saja dari kami, dan jangan lupa bahwa keputusan pembelian berada di tangan Anda sendiri. Anda memutuskan apakah saham DPNS ini adalah saham yang bagus, apakah industri Plywood Indonesia akan menjadi semakin besar dan perusahaan ini dapat mengambil keuntungan dari hal tersebut. Jadi hal itu merupakan keputusan Anda sendiri. Anda dapat melakukan riset dan yang lain sebagainya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.